terletak di Provinsi Sumatera Barat, dikelilingi perbukitan, terkenal dengan multietnisnya, dijuluki sebagai Eropanya Sumatera, dan menjadi kota lautan emas hitam. Kota Sawah Lunto, kota wisata tambang yang berbudaya, saksi bisu kejayaan tambang batubara Ombilin. Pada abad 18, penemuan mesin uap di Eropa Barat telah membawa pengaruh besar terhadap pembangunan berbagai industri di seluruh penjuru dunia. Teknologi uap mulai banyak digunakan, sehingga membuat permintaan batu bara terus meningkat. Penemuan ini membuat pemerintah Belanda gencar mencari sumber batu bara di seluruh daerah Hindia Belanda. Salah satunya daerah pedalaman Sumatera, Sawah Lunto. Sekitar tahun 1600-an ada penelitian dari Belanda itu ke Pagaruyung. Di sana dia mendengar informasi bahwa masyarakat di kawasan Sijunjung itu menggunakan batu hitam untuk memasak. Dari informasi-informasi itu, maka diutuslah pertama kali De Groot untuk menyelidiki tahun 1858. Ditemukan cadangan batu bara tapi di daerah Tanjung Ampalu. Nah, itulah dipelajari. Kemudian dari hasil riset itu diutus De Graaf tahun 1868, artinya 10 tahun sesudah itu. Nah, De Graaf dia menelusuri Batang Ombilin. Nah, ditemukan cadangan deposit batu bara di 5 titik di daerah sekarang yang dijadikan namanya itu Kota Sawah Lunto. Tambang batubara Sawah Lunto merupakan tambang batubara bawah tanah pertama di Asia Tenggara yang resmi beroperasi pada tahun 1892 dengan kualitas batubara yang sangat tinggi, mencapai 8.000 kalori. Cadangan depositnya sangat banyak, sekitar 205 juta ton lebih di 5 konsesi tambang kota Sawah Lunto, antara lain Sungai Durian, Perambahan, Sigalut, Lurah Gadang, dan Lembah Sugar. Karena itu, untuk menunjang penambangan batu bara bawah tanah secara besar-besaran di kota Sawah Lunto, dibangun berbagai infrastruktur yang sangat baik pada masanya, seperti transportasi kereta api yang berfungsi untuk mengangkut batu bara ke pelabuhan Teluk Bayur. Disediakan juga pengangkutan batu bara dari lubang tambang ke tempat penampungan yang awalnya menggunakan tenaga kuda, kemudian tahun 1904 digantikan dengan lori. Ada juga gedung kompres yang terletak di Durian, memiliki fungsi vital sebagai pemasok oksigen ke seluruh lubang tambang. Selain itu, emplasemen saringan juga dibangun sebagai alat pengolahan batu bara. Di tempat ini, batu bara dibagi menjadi beberapa ukuran sesuai kebutuhan pasar dan kemudian dicuci sebelum akhirnya diangkut oleh kereta api untuk siap dipasarkan. Keberadaan batu bara ini manfaatnya bukan Sawah Lunto saja, itu Sumatera. Tahu enggak kemajuan di Sumatera? Dengan adanya batu bara itu makanya dibangun pelabuhan Teluk Bayur. Kalau dulu kan di Sumatera Tengah ini, dulu pelabuhannya Pulau Pisang, pelabuhan kecil, dagang kecil. Nah, ditemukan batu bara itu dibangun pelabuhan laut besar-besaran itu Emavan yang sekarang Teluk Bayur. Kemudian jalur kereta api. Nah, dan terakhir itu semen Padang.
Artinya manfaat batu bara ini bukan skopnya Sawalunto, tidak, Sumatera. Beberapa daerah di Belanda juga merupakan dampak dari penemuan batu bara ini. Kita sebut saja beberapa daerah yang di dam, yang namanya ada dam di belakangnya. Amsterdam, Rotterdam, dan beberapa daerah lainnya. Keberadaan tambang batu bara di Sawalunto merupakan segalanya. Daerah yang dulunya persawahan disulap menjadi kota maju di Sumatera pada masa itu. Selain infrastruktur penunjang pertambangan, dibangun juga gedung-gedung pemerintahan dan kota, seperti rumah sakit, hotel, pabrik es, gudang ransum, gereja, gedung teater, hingga pembangkit listrik tenaga uap yang menjadikan Sawalunto terang di antara daerah lain yang masih gelap saat malam hari. Di balik kejayaan itu, tentu ada peran penting yang dimainkan oleh penambang batu bara. Penambang batu bara terbagi menjadi 3 tingkatan. Buruh kontrak yang didatangkan dari Cina, buruh harian yang berasal dari masyarakat daerah Minangkabau, serta orang rantai yang didatangkan dari penjara-penjara di Hindia Belanda. Bapak saya itu seorang yang dinyatakan orang rantai. Sebab di tahun itu bapak saya datang ke Sawalunto 1918, itu dari Jawa, kampungnya Pekalongan, itu dirantai dan dipekerjakan di tambang Ombilin. Itu menurut cerita orang tua saya, dia naik kapal dari Jakarta, Batavia katanya, itu dibuang sampai ke Teluk Bayur, dinaikkan kapal sampai Teluk Bayur. Teluk Bayur sampai ke Sawalunto itu dirantai satu sama lainnya supaya mereka ini tidak lari dan tidak istilahnya merontak lah. Orang rantai merupakan rakyat pribumi yang berasal dari suku-suku lain yang berada di Nusantara. Mereka tahanan penjara di seluruh penjuru Hindia Belanda. Pengasingannya ke Sawalunto memang diperuntukkan sebagai pekerja paksa di pertambangan Ombilin. Sesampainya di Sawalunto, identitasnya akan berubah, namanya akan diganti dengan deretan angka, tidak ada nama asli lagi. Perlakuan dari orang Belanda ke orang Indonesia itu ya sangat kejam sekali. Waktu itu kan ada yang namanya kerja paksa, Rodi. Nah, itu termasuk bapak saya ikut di situ. Kebetulan kerjanya di tambang. Tidak boleh ada yang sakit sendiri dipukuli, harus bekerja terus. Nah, jadi tidak ada kata-kata istirahat yang bermalas-malasan tuh tidak ada. Nah, kalau dia bermalas-malasan itu dipukuli. Ya bahasanya kalau sampai mati ya matilah. Penghidupannya sangat tersiksa lah. Ya sangat kasihan lah ngeliat orang-orang yang kerja sama Belanda dulu. Sebab dia dipaksa untuk bekerja. Inspektur Pelayanan Medis Sipil pada saat itu, Dr. A.G. Voderman, melihat selama kunjungannya di tambang, para polisi di waktu luangnya berlatih memukul dengan keras dan tepat sasaran. Hasilnya, setiap 7 orang rantai yang dicambuk berakhir di rumah sakit, cedera, dan bahkan cacat permanen. Karena itu, banyak pemberontakan dan konflik yang terjadi antara orang rantai dan Belanda. Di beberapa lubang tambang, masih ditemukan tengkorak-tengkorak manusia yang merupakan saksi kekejaman di dalam lubang tambang yang gelap dan penuh misteri. Beberapa peristiwa terjadi dengan adanya penambangan dan para pekerja itu, baik itu pekerja tambang yang saling membunuh, pekerja tambang orang rantai membunuh mandor, dan juga inspektur tambang, di mana mereka mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Dan juga sebaliknya, bagaimana orang-orang rantai pekerja itu ditembak mati di dalam lubang tambang. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Banyak dulu tahanan-tahanan itu
katakanlah mereka tidak sanggup bekerja di tambang karena panas. Bayangkan sendiri sampai 200 meter di bawah permukaan tanah kan panas, sirkulasi udara kurang, belum lagi nanti hukuman, lelah juga. Kadang mereka udah kerja itu masih dicambuk. Nah, itu mereka nggak tahan. Sudah berapa kali terjadi pelarian. Yang besar-besaran itu tahun 1920 kalau tidak salah. Itu besar-besaran itu mereka dobrak Para itu mereka lari ke daerah hilir Junjung. Rame-rame itu. Saat ini, pertambangan batubara Ombilin Sawalunto sudah tidak aktif lagi. Lubang tambang tidak beroperasi lagi dan sudah ditutup. Dalam perjalanan yang begitu panjang, tentu memberikan dampak sosial, lingkungan, dan alam. Dampak negatif tentu ada, seperti penguasaan kepemilikan lahan dan tanah, di mana saat itu negara kita sedang dijajah. Tentunya ada pengambilan secara tidak baik. Bagaimana tanah-tanah adat, tanah-tanah pribadi yang diambil, yang dilakukan dengan berbagai cara, mulai dengan pesta adat, dengan ganti mungkin rugi, bahkan rugi masyarakat. Tentunya ini membawa dampak-dampak negatif. Dan juga bagaimana strata pekerja-pekerja tambang yang ada itu juga memberikan dampak negatif dari segi strata masyarakat yang ada di kota tambang ini. Dan pada masa sekarang tentunya kondisi ini masih ada, bagaimana kepemilikan itu di saat nasionalisasi itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sawalunto. Tentunya ini masih menjadi polemik di negara kita. Dan juga bagaimana trauma masa lalu oleh masyarakat tambang yang dulunya hidup, mungkin nenek moyangnya adalah pekerja tambang yang dipaksa, yang berupa orang rantai, atau pekerja harian lepas yang strata sosialnya jauh dari apa yang diharapkan. Kalau dari lingkungan sendiri tentunya ini membawa dampak dari perubahan daerah yang dulunya hijau, daerah yang merupakan daerah untuk menangkap sumber daya air dan juga ekosistem di dalamnya. Tentunya ini membawa dampak. Namun memang secara teknologi dan secara pendekatan pengolahan batu bara ini mulai dari Belanda sampai dengan perusahaan tambang Bukit Asam sudah menerapkan bagaimana bekas-bekas tambang itu tidak membawa dampak negatif secara lingkungan. Mereka memiliki analisa dampak lingkungan, melakukan reklamasi pasca tambang. Tentunya ini bisa diatasi lebih baik begitu. Pada tahun 2019, warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto di Indonesia dinobatkan oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Karena itu, banyak harapan yang digantungkan oleh masyarakat juga pemerintah kota Sawalunto. Tentunya harapan sangat banyak sekali dan juga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memunculkan kembali kejayaan tambang ini dan memunculkan kembali dampak positif menuju kesejahteraan masyarakat. Jadi kami secara pribadi dan secara lembaga tentunya berharap dengan status pengakuan warisan dunia ini mungkin tidak untuk 5 tahun ini, tapi untuk 10, 15 sampai 30 tahun ke depan anak cucu kami dapat menikmati status ini, dapat menjadi ahli-ahli, mungkin ahli bahasa, ahli tambang, ahli sejarah, ahli apapun yang bisa dimanfaatkan. Apakah itu dia akan menjadi pengusaha atau industri pariwisata, menjadi para pemandu dan sebagainya. Tentunya intinya adalah dampak untuk kesejahteraan masyarakat secara khusus untuk Sawalunto. Pertambangan batubara Sawalunto, warisan budaya dunia yang harus selalu dijaga. Harapannya, anak muda generasi penerus di kota Sawalunto sadar akan pentingnya keberadaan warisan budaya dunia tersebut.
hingga diharapkan mampu mengetahui sejarah pertambangan batu bara Sawah Lunto sebagai awal terbentuknya peradaban kota maju di pedalaman Sumatera yang kini dikenal sebagai kota Sawah Lunto. Karena itu merupakan identitas masyarakat Sawah Lunto.